Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa Muhammadi wa ala alihi. Kaum muslimin dimanapun anda berada, suatu hari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu an datang kepada baginda Nabi bersama sahabat-sahabat yang lain yang berjumlah 10 orang. Di antara mereka ada seorang Ansar yang bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas dan yang paling mulia?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan." Kaum muslimin, dari hadis yang pendek ini kita mengambil pelajaran yang besar, bahwasannya mengingat kematian dan memendek-mendekkan angan-angan, itulah mereka-mereka yang benar-benar mulia dan cerdas menurut baginda Nabi. Menyadari bahwasannya dirinya sebagai manusia, menyadari bahwasannya baik dirinya itu sebagai orang yang kaya atau yang miskin, atau memiliki jabatan yang tinggi atau rendah, pintar atau bodoh, dan fisik yang sempurna atau cacat, semuanya akan kembali menyatu dengan tanah, dihimpit oleh bumi dengan tempat yang sangat sempit dan gelap, dan menghadapi pertanggungjawaban amal, menghadapi proses rangkaian kehidupan akhirat. Kaum muslimin, ada perbedaan besar orang yang senantiasa mengingat kematian dan orang yang tidak mengingat kematian. Perbedaannya, orang yang mengingat kematian pasti dia akan melakukan suatu hal dengan penuh kehati-hatian. Ketika dia berdagang, bukan hanya yang dipikirkan itu adalah laba, tetapi yang dipikirkan dia, apakah ini menjadikannya ke surga atau ke neraka. Dia tidak banyak berpikir laba atau rugi, tapi yang dia pikirkan adalah surga dan neraka. Ketika seorang itu bersikap dengan yang lain, tentu dia rendah hati. Ketika beramal, orang yang mengingat kematian pasti beramal dengan penuh keikhlasan. Sebab amal tanpa dasar ikhlas tentunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya zuhud yang tinggi, zuhud yang memang berada pada hatinya, menyadari bahwasannya apa yang dia miliki ketika dia menjadi seorang kaya, semuanya dia akan tinggalkan. Itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua apa yang ada dalam dirinya, jabatan, harta, segala hal, tidak mempengaruhi pandangannya terhadap semua manusia. Dia memahami bahwasanya semua manusia itu makhluk Allah yang akan kembali kepadanya dan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan. Sebab hanya takwalah yang membedakan tentunya kedudukan manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengingat kematian kita akan sadar bahwasannya di dunia ini itu sementara, ada batas waktunya. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, "Ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu laibun, permainan." Namanya permainan tentu ada akhirnya. Permainan sepak bola, permainan basket, itu ada waktunya yang pasti tidak akan terus-terusan. Terbatas dengan waktu, dia akan berhenti. Laibun walahun, senda gurau, fata morgana dunia itu. Dan manusia itu sangat suka dengan perhiasan dunia itu sendiri. Allah mengingatkan bahwasan itu semuanya tidak akan selamanya. Wa tafakhrum bainakum, dan banyak manusia itu berbangga-bangga dengan dunia. Wa takasurun, dan suka dengan banyaknya harta, banyaknya berbangga-bangganya dengan harta, berbanyak-banyaknya dengan harta atau dunia, termasuk dengan keturunan. Allah memberikan perumpamaan dalam surat itu, bagaikan tumbuhan yang diairi oleh air hujan, kemudian tumbuhan itu tumbuh. Taruhlah di kita banyak persawahan, tanaman yang tadinya kecil kemudian tumbuh hijau, menjadi meninggi dan kelihatannya indah sekali. Tapi lihatlah tumbuhan itu, kaum muslimin,
Ketika dia sudah hijau, kemudian lama-kelamaan dia akan menguning. Dan setelah menguning, lama-kelamaan dia akan kering. Dan dia tidak ada artinya. Setelah menjadi jerami, tidak ada artinya lagi dan tidak indah. Itulah kehidupan dunia yang hanya sementara. Semua yang kita banggakan akan kita tinggalkan. Semua yang kita kumpulkan itu akan kita tinggalkan. Itulah kehidupan dunia. Hakikat kehidupan yang asli adalah ketika kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis itu Nabi Muhammad SAW sangat jelas mengingatkan kita. Justru orang yang paling cerdas bukan hanya secara intelektual dia bisa membuat pesawat teknologi yang canggih, sesuatu yang hal di luar nalar manusia, tetapi orang yang cerdas tentunya dia menjadikan dunia itu wasilah, perantara agar kehidupan nanti setelah kehidupan ini lebih baik, bahkan sangat baik, karena yang di dunia ini akan ditinggalkan, sedangkan kehidupan setelah kehidupan ini yaitu kematian, itulah awal dari kehidupan akhirat yang menjadikan patokan ketika dia di alam kuburnya dalam keadaan baik, tentunya di akhirat nanti dalam keadaan baik, insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang masih bisa bernafas, mendengar dengan baik, melihat dengan baik, berjalan dan sebagainya, Allah memberikan umur pada saat ini. Mari kita maksimalkan akhir Ramadan ini dengan amal yang tentunya didasari oleh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang berkualitas dan tentunya kuantitasnya juga lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan perkataan saya ini yang sangat singkat bermanfaat untuk saya sendiri, umumnya untuk semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.